will follow only after you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. And my heart will follow only after you. Worship you, Bapa. Worship you, Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu ada bersama kami, dan kami boleh melihat Engkau yang selalu berperang ganti kami, untuk kami selalu memperoleh kehidupan yang berkemenangan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang selalu menjadi kekuatan, menjadi segala hal yang baru dan besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus berjalan di dalam kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita bersama-sama buka di dalam 1 Tesalonika 5. Kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita tahu bahwa Tuhan selalu berjanji untuk memberikan segala yang baik di dalam kehidupan kita. Tetapi ada hal yang perlu kita mengerti, bahwa banyak hal-hal yang tidak menyenangkan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan memerintahkan saat ini lewat firman-Nya bahwa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Sifat manusia yang sesungguhnya bahwa susah untuk menaikkan syukur, untuk mengucap syukur di dalam masa-masa
yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi saat ini ada sesuatu yang Tuhan tekankan, bahwa kita harus mengambil keputusan untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun yang terjadi, baik itu yang menyenangkan maupun hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan berpesan kepada kita untuk kita mengucap syukur di dalam segala hal? Sebab kita tahu bahwa Tuhan itu berjanji kepada kita untuk memberikan kemenangan. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi di depan kita, bahkan mungkin itu terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin juga sampai mengancam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak menciptakan kita untuk kita hidup tanpa tantangan atau masalah. Karena itu Tuhan tidak pernah menghiraukan apapun masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab hanya satu yang Tuhan pastikan, Tuhan itu akan memberikan kemenangan. Dan Dia bertindak untuk menyatakan kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena itu sekali lagi saya tekankan di dalam ayat yang ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab akhir dari semua yang kita lihat, yang kita hadapi, Tuhan menetapkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Jadi akan menjadi hal yang sia-sia waktu kita menghadapi tantangan, masalah, kita cemas, kita ketakutan, kita panik. Ya, dengan Tuhan, mari kita baca seterusnya, dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi kita sebagai manusia seringkali kita menghindar, ya, kita tidak menyukai hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ada sesuatu yang bertolak belakang, dikatakan bahwa Tuhan itu menyukai. Tuhan itu tidak masalah dengan segala hal apa yang terjadi, bahkan itu menimpa kehidupan kita. Sekali lagi, ada hal yang bertolak belakang. Di sisi satu, kita membenci segala masalah, segala tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi yang lain, kita melihat Tuhan tidak mempunyai masalah dan Tuhan tidak pernah mempersoalkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu kenapa Tuhan itu tidak pusing, Tuhan itu tidak khawatir dengan segala sesuatu yang terjadi, yang menimpa kepada anak-anaknya. Mari kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-20. Saya akan bacakan Ulangan pasal yang ke-20. Kita akan baca di ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagi kamu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi ini alasan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah merasa khawatir, cemas. Tuhan itu tidak merasa terganggu. Bukan Tuhan itu setuju atau Tuhan itu senang melihat hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita.
itu bukan masalah bagi Tuhan. Sebab Tuhan menjelaskan apa yang Dia buat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yaitu Dia katakan di dalam Ulangan 20 ini dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu. Inilah yang Tuhan maksud, bahwa Tuhan itu tidak pernah terintimidasi, terganggu dengan segala hal yang buruk yang terjadi di dunia ini, dan itu juga menimpa pada anak-anaknya. Karena tugas Tuhan, Dia sangat tanggung jawab di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Dia berjalan, dikatakan Dia berjalan menyertai kita. Karena itu Tuhan tekankan tentang mari kita mengucap syukur di dalam segala hal. Jangan persoalkan itu sebagai sesuatu yang mengancam kehidupan kita. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang sangat rugi besar waktu kita melihat tantangan masalah di depan kita. Kita mengalami kecemasan, kita mengalami ketakutan, kita mengalami kekhawatiran. Sebab Tuhan itu menjanjikan kemenangan di dalam setiap apa yang kita hadapi. Dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang. Ya, jadi kita lihat satu persatu apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Dia berjalan menyertai kita. Itu alasan Tuhan untuk memerintahkan kepada kita, kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Baik di dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan, sangat tidak kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab yang pertama, Tuhan itu berjalan dan menyertai kita. Yang kedua, Dia berperang bagimu. Artinya Dia melakukan perperangan bagi kita. Jadi segala tantangan, segala masalah yang terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya, Tuhan melakukan peperangan untuk semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita lihat Dia melawan musuh kita. Ya, Tuhan melawan musuh kita. Jangan memusingkan, jangan terpengaruh, jangan terintimidasi, jangan takut, jangan khawatir dengan apa yang terjadi. Sebab Tuhan itu sangat tahu tanggung jawabnya atas kehidupan kita, bahwa Dia itu selalu berperang. Dia memerangi musuh-musuh kita. Itu yang selalu Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita lihat Dia melawan musuh-musuh kita, tujuannya untuk memberikan kemenangan bagimu. Jadi kita sangat perlu sadar apa yang Tuhan kerjakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya ulangi, yang pertama, Dia berjalan menyertai kamu, artinya menyertai kita. Yang kedua, untuk berperang bagi kamu. Ya, Tuhan tidak membiarkan kita berperang sendiri, tetapi Tuhan menjamin Dia berperang bagi kita. Yang ketiga, melawan musuhmu. Dia selalu berperang melawan
semua musuh-musuh kita. Betapa Tuhan sangat menjamin kehidupan kita. Dia berperang atas semua musuh-musuh kita. Mari kita renungkan apa yang menjadi musuh-musuh kita hari-hari ini. Tuhan itu sedang berperang untuk menghancurkan, untuk mengalahkan semua musuh-musuh yang kita alami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu yang Tuhan jaminkan, itu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan berikutnya dikatakan bahwa untuk bermaksud memberikan kemenangan bagimu. Tuhan melakukan semuanya itu bukan untuk kemenangan bagi Tuhan, untuk keperluan Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan melakukan semuanya itu fokusnya untuk kehidupan anak-anaknya. Kita perlu tahu ini bukti, dan kita perlu tahu bahwa kasih Tuhan itu tetap kekal, tidak pernah berkurang, tidak pernah berubah, mulai dulu sampai selama-lamanya. Dari di atas kayu salib, Dia memberikan, mencurahkan kasih-Nya yang sempurna. Dan sampai hari ini kita tetap diingatkan Bapak Ibu bahwa Tuhan itu tetap melakukan kasih-Nya yang sempurna kepada kita. Jadi apa yang Dia lakukan bukan untuk dirinya, tetapi dikatakan bagimu. Semua yang Dia lakukan, Dia fokuskan untuk kepentingan kehidupan kita, anak-anaknya. Ini yang membuat Tuhan menegaskan bahwa bukannya Tuhan senang melihat kita mengalami masalah, tetapi Tuhan tahu bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan turut bekerja. Yaitu tadi yang pertama, Dia menyertai, Dia berjalan menyertai, dan Dia berperang ganti kita. Dia melawan musuh-musuh kita, dan tujuannya untuk memberikan kemenangan bagi kita. Semuanya untuk kita, untuk kita, untuk kita. Itu yang menjadi fokus Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan sampai hari ini. Kasih-Nya sangat sempurna dan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Ya, jadi sekali lagi saya akan bacakan di ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya Tuhan itu di sini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus mempunyai pemikiran yang sama dengan Tuhan. Waktu Tuhan melihat segala masalah, segala tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak terpengaruh, Tuhan tidak masalah, Tuhan tidak terganggu dengan hal semua yang terjadi. Itu yang dikatakan Tuhan, mengucap syukur. Mari kita mempunyai pola pikir yang sama dengan Tuhan. Kita tidak akan terintimidasi sedikit pun. Kita tidak akan membiarkan ketakutan, kecemasan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saat segala sesuatu yang terjadi dan itu menimpa di dalam kehidupan kita, kita tidak sama dengan apa yang dunia anggap. Dunia menganggap bahwa tantangan, masalah, peperangan itu merupakan sesuatu musuh. Dunia mengatakan itu mendatangkan kecemasan, kekhawatiran, mendatangkan ketakutan. Itu yang dunia mengerti. Sebab peperangan, masalah, dunia anggap itu menghancurkan kehidupan kita.
Sebab peperangan, masalah, dunia menganggap itu menghancurkan. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa peperangan itu kemenangan bagi orang yang percaya. Dan yang berikutnya, kita sekali lagi, kita jangan dibingungkan dengan apa yang terjadi. Ya, Tuhan sudah menjelaskan dengan firman Tuhan ini, memerintahkan untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Artinya, jangan terpengaruh dengan apa yang akan terus terjadi. Sekali lagi saya katakan bahwa dunia ini akan terus bergejolak untuk memberikan hal-hal yang tidak memberikan keamanan. Bahkan itu mengancam setiap kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Karena itu Tuhan turun, Tuhan datang. Tuhan memberikan semuanya supaya kita menjadi anak-anaknya dan kita hidup tinggal di dalam janji Tuhan. Semua yang sudah kita dengar itulah janji Tuhan. Jadi jangan sekali lagi kita terpengaruh, kita menghindar, kita terintimidasi dengan yang nama peperangan. Jangan terintimidasi dengan masalah dan tantangan yang terjadi. Karena itu semuanya Tuhan ingatkan bahwa kita memang hidup di dalam peperangan. Dan Tuhan yang memberikan kemenangan itu di dalam kehidupan kita. Ya, mengucap syukur di dalam segala hal itu berbicara juga waktu kita menghadapi semuanya itu, kita jangan lari, kita jangan terbelenggu, kita jangan mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi hadapi semuanya itu bukan dengan kekuatan kita. Tuhan ingatkan, hadapi itu dengan ucapan syukur. Sebab kita dijanjikan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, Tuhan katakan, Tuhan itu sangat suka dengan anak-anak. Bahkan di dalam firman-Nya dikatakan bahwa kamu harus menjadi seperti anak-anak ini kalau kamu mau ada di dalam kerajaanku. Artinya apa? Waktu kita menjadi anak-anak, kita bisa menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Coba kita lihat, anak-anak itu kalau mereka merasa tidak aman, mereka merasa ada hal yang mengganggu. Mungkin kita juga pernah mengalami dengan anak-anak kita waktu masih kecil. Ya, kalau dia sudah merasa tidak aman, tidak nyaman, dia mulai merasa ada sesuatu yang mengancam kehidupannya, dia langsung lari kepada orang tuanya. Demikian juga kita, Bapak Ibu, hari-hari ini, bukan hanya hari-hari ini, sampai kapanpun Tuhan ingatkan kepada kita, mari kita jadi seperti anak-anak kecil ini. Ya, waktu kita menghadapi semuanya itu, mari kita lari kepada Bapa. Dia Bapa kita yang baik. Ya, bahkan gambaran waktu anak kecil itu mendekapkan wajahnya kepada orang tuanya. Dia hanya mau mempercayakan hidupnya kepada orang tuanya. Dan dia percaya dia akan aman waktu dia dekat dengan orang tuanya. Firman Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu semua gambaran dari apa yang Tuhan inginkan. Ada hal-hal yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita untuk kita bersikap seperti anak kecil. Mari hari-hari ini, apapun yang seringkali menjadi ancaman, menjadi intimidasi,
di dalam kehidupan kita, kita akan segera lari kepada Tuhan. Dan pengertian dari arti mengucap syukur yang berikutnya dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi waktu kita mengucap syukur di dalam segala hal, kita sedang melakukan kehendak Allah. Dikatakan itulah kehendakku. Ya, seringkali banyak orang mengerti bahwa kehendak Tuhan itu pasti baik. Kehendak Tuhan itu pasti sempurna. Kehendak Tuhan itu pasti indah. Banyak orang berdoa puasa, kalau ditanya tujuannya untuk mencari kehendak Tuhan, itu baik. Tetapi saat ini kita melakukan yang sudah Tuhan ingatkan kepada kita, yaitu mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Memang mengucap syukur di dalam segala hal itu sangat tidak mudah. Ya, mengucap syukur di dalam sesuatu yang tidak menyenangkan itu bukan hal yang mudah kita lakukan. Kita akan melihat bagaimana mengucap syukur. Di sisi lain mengucap syukur itu sangat hal yang sulit dilakukan bagi kita manusia. Kita lihat di ayat yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa. Ada hal yang harus kita mengerti. Kalau Tuhan mengatakan tetaplah berdoa, artinya banyak orang-orang yang tidak hidup di dalam doa. Ya, mungkin itu yang pertama. Dan yang kedua, kita lihat bahwa banyak orang juga memutuskan untuk hidupnya tidak tetap berdoa. Mungkin banyak hal yang mempengaruhi, tetapi ini yang pasti terjadi. Apa yang Tuhan katakan itu, Tuhan itu maha tahu. Ya, seperti dikatakan, waktu aku hari terakhir datang, apakah aku masih mempunyai melihat iman di muka bumi ini? Jadi apa yang Tuhan katakan itu merupakan sesuatu yang harus kita benar-benar renungkan. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dikatakan tetaplah berdoa. Artinya hari-hari ini banyak orang yang hidupnya tidak tetap di dalam doa. Entah mungkin apapun yang menjadi alasan mereka. Tetapi Tuhan katakan, mari kita saat ini kita mau menjadi orang-orang yang tetap hidup tinggal di dalam doa. Sebab hanya orang yang hidup di dalam doa, dia yang bisa mengucap syukur di dalam segala hal, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan harap waktu kita hidup tidak di dalam doa, kita sedang mengesampingkan hal-hal doa. Percayalah, orang itu tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bahwa bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Padahal waktu kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal, itu salah satu yang sudah kita bisa buktikan bahwa kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Ya, dikatakan itu kehendak Tuhan. Waktu kita bisa melakukan kehendak Tuhan, kita sudah dipastikan bahwa kita terhubung dengan kerajaan surga. Kenapa demikian? Ada firman Tuhan yang mengatakan, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaannya, tetapi orang yang hidup di dalam kehendaknya. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaannya, tetapi orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan. Jadi waktu kita ada di dalam kehendaknya, kita sedang
ada di dalam kerajaannya. Waktu kita ada di dalam kerajaannya, kita akan tinggal di dalam pemeliharaannya, kita akan tinggal di dalam kuasanya, kita akan tinggal di dalam jaminan Tuhan yang sempurna. Karena itu firman Tuhan mengatakan, tidak sulit untuk kita menikmati kerajaannya di bumi seperti di surga. Asal kita tinggal di dalam kehendak Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Saat ini kita sudah diperjelas bahwa salah satu kita melakukan kehendaknya, yaitu mengucap syukur di dalam segala hal. Bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal? Orang itu harus hidupnya tetap di dalam doa. Dan Tuhan ingatkan, hari-hari ini banyak orang yang hidupnya sudah tidak di dalam doa. Otomatis banyak juga orang yang tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, sehingga tidak bisa menikmati kerajaannya di bumi seperti di surga. Ya, doa itu apa? Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengatakan bahwa setiap hari saya doa. Nah, kita akan mengerti arti yang Tuhan mau di dalam doa. Doa itu bukan sekedar sampai cuma pada permohonan. Mungkin setiap hari kita doa, bangun tidur kita mengucap syukur, doa. Kita minta Tuhan melindungi. Kita makan berdoa. Kita juga melakukan permohonan. Mungkin mau tidur kita juga doa. Kita mengutarakan permohonan kepada Tuhan. Tetapi arti doa bukan sampai di situ saja. Bukan sekedar sampai di dalam permohonan. Tetapi doa itu berbicara hubungan, Bapak Ibu. Kalau kita pernah melakukan hubungan dengan seseorang, ya, mungkin kita yang semua sudah berumah tangga, tentunya kita awali dengan cinta pertama, ya, kita melakukan hubungan. Demikian Tuhan seringkali di dalam firman Tuhan mengatakan, mari jangan sampai kita kehilangan cinta yang mula-mula. Itu yang Tuhan mau. Itu arti doa yang sesungguhnya, bahwa segenap pikiran kita, hati kita, bahkan segenap kehidupan kita, kita biarkan itu dalam hubungan dengan Tuhan. Bukan saya mengatakan waktu kita bangun tidur, kita mau tidur, atau doa untuk makan, itu tidak termasuk dalam arti doa, tidak. Tetapi saat ini yang Tuhan mau tekankan, bagaimana kita benar-benar tetap hidup di dalam doa. Artinya hubungan kita dengan Tuhan itu hal yang terutama di dalam kehidupan kita. Dan di ayat yang ke-16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Mari kita akan putuskan untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita benar-benar hidup di dalam sukacita yang dari Allah. Ciri orang yang tetap hidupnya di dalam doa, yang pertama, dia suka berdoa. Ya. Berikutnya, kalau dia suka, dia pasti banyak berdoa. Puji nama Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur kami boleh diingatkan untuk kami ada di dalam kehendak-Mu, dan kami benar-benar harus tetap hidup di dalam doa, supaya kami boleh dapat mengucap syukur di dalam segala hal. Dan ucapan syukur yang kami lakukan, kami sedang melakukan kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu yang mendatangkan kerajaan-Mu terjadi di bumi seperti di surga, ada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love
I love you, I love you, I love you, and my heart will follow only after you. And my heart will follow only after you. Mari kita bersama-sama angkat tangan, kita akan menerima berkat Tuhan. Dengan berkat Tuhan engkau akan berjalan, dengan kasih karunia dan anugerahnya engkau akan hidup. Apa saja yang engkau perlukan disediakan Bapa kepadamu. Kesetiaanmu akan firman, akan membawa engkau masuk di dalam kuasa kebangkitannya, yang akan memberikan perlindungan, keselamatan yang sempurna dalam segala hal, dan membawa engkau masuk kepada rumah Bapa yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.